Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel obrolan fighter. Di UFC Vegas 34 kemarin, ketika Jared Cannonier mampu kembali ke dalam tren positifnya, yaitu menang lagi di kelas terbaiknya, yaitu kelas middleweight, dengan mengalahkan manusia badak yaitu Kelvin Gastelum. Tentu dengan kemenangan ini Cannonier pulang membawa uang yang banyak, yaitu sebesar 2,7 miliar. Tapi apakah uang tersebut banyak bagi Cannonier? Rupanya dalam post-fight interviewnya, Jared Cannonier mengatakan saya bangkrut. Karena Jared Cannonier, walaupun adalah ranking 3 kelas middleweight, tapi soal bayarannya ternyata tidak menggambarkan fighter ranking 3 dunia di kelas middleweight. Uang 2,7 miliar memang besar bagi kita orang Indonesia, terutama yang bergaji UMR. Tapi ini adalah UFC, perusahaan mixed martial arts terbesar di dunia, yang besarnya bagaikan Liga Champion di sepak bola, atau NBA di basket, atau MotoGP di balapan motor. Namun ternyata seorang ranking 3 kelas middleweight UFC bisa bangkrut. Loh kok bisa? Jadi Jared Cannonier ini dalam 3 tahun terakhirnya hanya bertarung 3 kali, alias tahun sekali bertarung. Memang sih di tahun 2019 Jared Cannonier mendapatkan bayaran terbesar dalam karirnya, yaitu sebesar 2,8 miliar rupiah. Itu pun karena dapat bonus Performance of the Night sebesar 719 juta rupiah. Tapi di tahun 2020, ketika dalam pertarungan terbesar dalam karirnya, yaitu saat melawan Robert Whittaker, bayaran Jared Cannonier hanya 1,1 miliar. Untuk melawan sang monster seperti Robert Whittaker, jelas itu angka yang kecil. Belum lagi harus membayar pelatih yang biasanya sebesar 20 hingga 30%. Belum lagi bayar pajak. Dan yang lebih mirisnya lagi adalah karena Jared Cannonier mengalami patah tangan karena peperangan dahsyatnya dengan Robert Whittaker, otomatis Cannonier harus segera recovery supaya lekas sembuh dan bisa bertarung lagi. Dan Jared Cannonier sendirilah yang menanggung biaya pengobatan patah tangannya, bukan dari pihak UFC. Jadi, dengan banyak masalah tersebut, jadi wajar Cannonier mengatakan bangkrut. Dan ketahuilah, fighter UFC itu beda sama organisasi atletik profesional lainnya. UFC mengklaim para fighter yang bertarung di UFC bukanlah karyawan, melainkan kontraktor independen. Parah nggak tuh? Jadi karena hal inilah UFC dengan bebas tidak membayar tunjangan yang diberikan kepada karyawan di bawah undang-undang negara bagian dan federal, di mana di dalam undang-undang perusahaan harus menanggung asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan kompensasi pekerja. Kompensasi pekerja adalah suatu bentuk asuransi yang memberikan penggantian upah dan tunjangan cacat medis dan permanen kepada karyawan yang terluka dalam perjalanan kerja. Karyawan dapat mengajukan klaim atau cedera di tempat kerja dengan imbalan melepaskan hak untuk menuntut. Menurut data pada tahun 2014, ada 569 klaim asuransi terhadap waralaba NFL, 263 klaim asuransi terhadap klub MLB, 113 terhadap Liga Hoki Nasional, dan 79 klaim asuransi terhadap NBA. Hampir 70% dari mereka diduga karena cedera kepala atau otak yang disebabkan oleh trauma berulang. Fighter UFC jelas mengalami banyak cedera selama kompetisi dan selama pelatihan, termasuk trauma kepala, cedera tulang belakang, dan patah tulang serius lainnya. Sekitar sepertiga pertarungan di MMA berakhir dengan KO atau TKO. The American Journal of Sport Medicine membeberkan data bahwa 31,9% pertarungan UFC berakhir dengan satu fighter menderita cedera otak traumatis alias TBI. Tingkat cedera otak traumatis dalam MMA 2 kali lebih tinggi daripada sepak bola, 3 kali lebih tinggi daripada tinju, dan 8 kali lebih tinggi dari hoki. Sekali lagi, ini adalah data dari The American Journal of Sport Medicine. Jadi, bagi para fighter UFC tidak ada kompensasi untuk cedera mereka, melainkan pensiun dini dari olahraga tanpa tunjangan. Jadi mereka membayar sendiri untuk mengobati luka mereka dan seringkali tidak dapat memperoleh perawatan sama sekali. Dengan sistem seperti ini, jelas jangan pernah samain nasib pemain bola sama fighter MMA. Jadi gue sempat baca postingan di Instagram, tapi gue lupa siapa yang upload.
yaitu Van Dijk foto bareng sama Khabib Nurmagomedov. Lalu captionnya itu, pilih mana? Jadi Van Dijk yang bertanding lebih dari 40 kali dalam setahun tapi dibayar 14 juta dolar, atau seperti Khabib yang bertarung sekali dalam setahun tapi dibayar 6 juta dolar alias 86 miliar. Gue sebagai fans fanatik sepak bola sekaligus fansnya Virgil van Dijk, jelas ketawa aja baca caption seperti itu. Kenapa? Jikalau Van Dijk cedera lalu hanya mampu bertanding 1 kali dalam setahun, Van Dijk tetap dibayar 14 juta dolar karena itu dibayar sebelum bertanding alias sesaat setelah tanda tangan kontrak. Dan karena Van Dijk cedera, otomatis semua biaya ditanggung klub, dan kalau sudah latihan lagi, semua biaya latihan ditanggung klub, mulai dari konsultasi kesehatan, gym, tempat latihan, manajer atau pelatih, semua ditanggung klub. Beda dengan Khabib, walaupun dibayar 6 juta dolar dan hanya bertarung sekali dalam setahun, itu pun gak sampai 2 ronde penuh saat melawan Justin Gaethje. Tapi setelah itu Khabib juga harus membayar Javier Mendez selaku pelatih kickboxing, belum lagi bayar ahli nutrisi dan lain sebagainya. Jadi jelas lebih enak jadi Van Dijk. Lawan Van Dijk aja bayaran Khabib masih kalah jauh, apalagi lawan Lionel Messi yang digaji 1,7 miliar per hari oleh PSG. Tapi itu sih emang PSG-nya aja yang terlalu sultan. Lalu kenapa gue bilang jangan pernah samain bayaran fighter UFC sama gaji pemain bola? Karena bola itu perusahaan terbesar manapun mau jadi sponsor klub sepak bola, mulai dari maskapai penerbangan elit, perusahaan mobil elit, asuransi kelas atas, bank ternama, bandar judi terbesar, dan masih banyak lagi. Dengan sponsor segede itu, wajar klub mau gaji pemainnya gede juga. Nah, kalau fighter itu posisinya setara dengan klub, dan UFC hanya sebagai wadah pertarungan, seperti UEFA Champions League atau Premier League. Jadi fighter sendiri yang harus cari sponsor atau membuat pesona yang disukai sponsor, supaya banyak sponsor yang masuk. Tapi yang jadi masalah, khusus fighter UFC adalah semenjak perusahaan Reebok bekerja sama dengan UFC, fighter UFC dilarang menerima sponsor. Dan itu salah satu alasan kenapa Gerard Mousasi lebih memilih pindah ke Bellator dan gak pernah balik lagi ke UFC. Karena memang sebelum ada Reebok dan peraturannya, dalam sekali bertarung, Mousasi mendapat uang sponsor sekitar 20.000 hingga 30.000 dolar, atau sekitar 287 juta hingga 431 juta rupiah. Tapi semenjak ada Reebok dan larangan menerima sponsor di tahun 2015, Mousasi hanya mendapat uang sponsor 5.000 hingga 10.000 dolar, alias 71 juta rupiah hingga 143 juta rupiah. Dan setelah masuk Bellator, Mousasi mendapat uang sponsor 30.000 dolar alias 431 juta rupiah. Yap, jadi dulu buat fans UFC era lama pasti tahu bedanya UFC era lama dengan UFC era baru, yaitu terletak dari embel-embel di celana para fighter. Contohnya dulu sebelum 2015 ada Brock Lesnar yang celananya banyak gambar sponsor. Dan setelah 2015, celana fighter berubah drastis karena hanya ada logo Reebok. Dan masih banyak hal yang membuat bayaran fighter UFC masih sangat beda jauh dengan pemain bola, yang mungkin akan gue lanjutkan di video lainnya alias di part kedua. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar supaya nanti gue jawab di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.